guys, perkenalkan nama saya Yohana Desi Kurniasih dari Prodi Manajemen dengan NPM 23411147 kelas MNJ 23B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu ekonomi makro. Menurut KBBI, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau harta, seperti keuangan, perdagangan, dan perindustrian. Sedangkan, apa itu makro? Menurut pada jumlah atau ukuran yang besar, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa makroekonomi adalah bahasa ilmu ekonomi berskala besar. Dengan kata lain, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Ini juga masih berkaitan dengan penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang maksimal, karena ekonomi makro adalah studi ekonomi secara menyeluruh dan dalam skala besar, sehingga ini sering dipakai sebagai instrumen analisis untuk merancang berbagai kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, hingga keseimbangan neraca negara. Seperti yang disebutkan tadi, praktik ekonomi makro dipakai untuk membuat suatu kebijakan. Beberapa kebijakan dalam ekonomi makro adalah: kebijakan pertama dari ekonomi makro adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini juga menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Dalam pelaksanaannya, dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank serta negara. Kebijakan moneter mencakup tentang langkah-langkah permintaan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat, mulai dari mempengaruhi penawaran atau peredaran uang di masyarakat hingga mengubah pada tingkat bunga periode tersebut. Singkatnya, kebijakan moneter ditunjukkan untuk mengukur banyaknya dana dan dikeluarkan bank serta di suatu negara. Sebab perputaran uang dalam bank serta mempengaruhi pada tinggi rendahnya tingkat inflasi. Oleh sebab itu, peran kebijakan moneter dalam ekonomi makro adalah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi negara. Dalam mempengaruhi pengeluaran agregat atau jalannya perekonomian suatu negara, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal melalui langkah-langkah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Peran kebijakan fiskal dalam ekonomi makro adalah guna mempengaruhi pendapat nasional, tingkat investasi nasional, distribusi pendapatan nasional, dan sebagainya. Kebijakan terakhir dalam ekonomi makro adalah kebijakan segi penawaran dan lebih menerapkan pada keseimbangan neraca keuangan negara atau perusahaan. Kebijakan segi penawaran juga digunakan dalam peningkatan efisiensi kegiatan produksi suatu usaha dan gairah untuk bekerja dengan cara mengurangi pajak pendapatan rumah tangga. Umumnya, permintaan melakukan kebijakan ini melalui insentif pada perusahaan-perusahaan yang terus berinovasi menggunakan teknologi tersebut dan melakukan pengembangan kualitatif produksi. Dalam penerapannya, ada 3 ruang lingkup utama ekonomi makro, antara lain yaitu kebijakan pemerintah menentukan perekonomian negara, pengeluaran agregat atau penyeluruh. Dari ketiga kebijakan pemerintah yang telah disebutkan tadi, merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan inflasi, pengangguran, atau persoalan ekonomi makro lainnya. Ruang lingkup kedua yang dijelaskan dalam ekonomi makro adalah kemampuan produksi produk ataupun jasa dari suatu negara. Rincian pembahasannya yaitu mulai dari pengeluaran pemerintahan, pengeluaran perusahaan atau investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga, serta ekspor dan impor. Ruang lingkup terakhir yang dibahas dalam ekonomi makro adalah tingkat pengeluaran agregat atau secara menyeluruh. Jika tingkat pengeluaran agregat tidak ideal, maka akan muncul masalah perekonomian lainnya. Selain menciptakan perekonomian yang seimbang dan ideal, tentunya masih ada banyak tujuan lainnya. Beberapa tujuan dan kebijakan makroekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, menstabilkan keadaan perekonomian. Yang keempat, meratakan distribusi pendapatan. Yang kelima, mengembangkan kapasitas produksi nasional. Yang keenam, membuat neraca pembayaran seimbang. Yang ketujuh, meningkatkan kesepakatan kerja. Dan yang terakhir,
mengendalikan inflasi. Dilakukannya ilmu ekonomi makro ternyata juga membawa dampak dan iklim bisnis suatu negara dan sering dikaitkannya erat dengan persoalan keuangan negara tersebut. Ada beberapa persoalan ekonomi makro yang sering muncul. Yang pertama adalah permasalahan perbankan dan kredit terkendala atau macet. Permasalahan kedua yaitu terjadinya krisis nilai tukar uang di dalam dan di luar negara. Terakhir, permasalahan pada konteks bisnis terkait pertumbuhan ekonomi. Itulah pembahasan seputar tentang ilmu ekonomi makro. Semoga membantu. Terima kasih. Bye-bye.